kita ketemu lagi dalam channel Jala Sutra Dormanggala. Kali ini kita akan membahas tentang aborsi dan bayi tabung dilihat dari perspektif perundangan. Nah, ini merupakan bagian dari mata kuliah etiko-legal pada Prodi D3 Kebidanan. Silakan menyimak slide berikutnya. Yang pertama tentang aborsi. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap dokter yang melakukan aborsi ilegal? Bagaimana juga dalam penerapan dalam praktiknya apabila terdapat kasus di mana dokter sebagai pelaku aborsi? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul jika ada kasus aborsi. Nah, ulasannya adalah sebagai berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Pada dasarnya, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ini berdasarkan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Undang-Undang Kesehatan. Pengecualiannya terhadap larangan melakukan aborsi diberikan hanya dalam dua kondisi. Jadi dalam dua kondisi ini boleh melakukan aborsi. Di mana yang pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin. Jadi bisa mengancam nyawa ibu, nyawa janin atau nyawa keduanya yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Atau yang kedua, indikasi yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Ini terdapat pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan. Namun, tindakan aborsi yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan itu pun hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan atau penasehatan pratindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. Ini terdapat dalam pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, aborsi hanya dapat dilakukan yang pertama sebelum kehamilan berumur 6 minggu, dihitung dari hari pertama hari terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan serta memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Kemudian dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan, dengan izin suami, kecuali korban perkosaan, penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Jadi tidak semua tempat pelayanan kesehatan bisa melakukan tindakan aborsi. Ada tempat layanan kesehatan tertentu yang memang ditunjuk oleh menteri untuk melakukan tindakan aborsi yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi hal ini terlihat di pasal 76 Undang-Undang Kesehatan. Jadi, praktik aborsi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut di atas tadi merupakan aborsi ilegal. Di luar dari ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dianggap adalah aborsi ilegal. Sanksi pidana bagi pelaku aborsi diatur dalam pasal 194 Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, ini untuk yang melakukan aborsi atau pelaku aborsi. Kemudian pasal 194 Undang-Undang Kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan atau tenaga kesehatan
yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal maupun pihak perempuan yang dengan sengaja melakukannya. Jadi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi, baik itu dokter, bidan, maupun tenaga kesehatan yang lain yang berhubungan dengan kegiatan aborsi ilegal ini pun akan dikenakan pidana. Selain itu, sanksi pidana bagi pelaku aborsi ilegal juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ketentuannya antara lain sebagai berikut. Pasal 299 Ayat 1, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. Kemudian ayat 2, jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah 1/3. Ayat 3, jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. Selanjutnya pasal 346 dikatakan di sana, seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian pasal 347 ayat 1, barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi untuk yang pasal 346 itu adalah wanita yang hamil atau wanita yang bagi wanita yang akan menggugurkan kandungan. Tapi untuk pasal 347 itu adalah pelaku atau yang membantu untuk melakukan aborsi. Selanjutnya masih dalam pidana bagi pelaku aborsi ilegal. Ini pasal 348 itu ayat 1. Barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Jadi walaupun dengan persetujuan wanita yang sedang hamil itu tetap akan dikenakan pidana penjara. Kemudian pasal 349. Isinya, jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346 di atas, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan 1/3 dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Jadi kalau itu adalah seorang dokter atau bidan atau juru rawat, ini pidananya akan ditambah 1/3 dari ketentuan di pasal 347 dan 348. Nah, itu tadi tentang aborsi ilegal yang mana semua akan dikenakan pidana, baik wanita yang melakukan aborsi ataupun pelaku, baik itu dokter, bidan, atau juru obat, atau tenaga kesehatan lainnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bayi tabung. Salah satu aturan tentang bayi tabung ini terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92. Ini masih tentang kesehatan, yang berbunyi ayat 1, kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir
untuk membantu suami istri mendapatkan keturunan. Kemudian ayat 2, upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang sah. Ya, dengan ketentuan yang pertama, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum itu berasal. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dan yang ketiga, ada sarana kesehatan tertentu yang memang diperuntukkan untuk melakukan bayi tabung. Bayi tabung dipandang dari aspek medis, legal, etik, dan HAM. Dari aspek medis, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang Kesehatan pada pasal 16 itu disebutkan hasil pembuahan sperma dan sel telur di luar cara alami dari suami atau istri yang bersangkutan harus ditanamkan di dalam rahim istri dari mana sel telur itu berasal. Hal ini menjawab pertanyaan tentang kemungkinan dilakukannya pendonoran embrio. Ya, jika mengacu pada Undang-Undang Kesehatan, itu upaya pendonoran jelas tidak mungkin. Tetapi kalau mungkin adik-adik pernah mendengar bahwa di luar negeri itu ada bank sperma. Jadi seorang wanita kalau mau hamil dia tidak harus menikah, dia bisa pergi ke bank sperma dan meminta spermanya siapa, karena di masing-masing sperma itu ada namanya, si A, si B, si C. Ini atau tokoh-tokoh terkenal yang ada di sana. Dia mau sperma siapa yang mau akan untuk membuahi sel telurnya. Tapi di Indonesia itu sudah diatur oleh undang-undang bahwa tidak diperbolehkan untuk donor sperma. Jadi bayi tabung ini diperbolehkan bagi pasangan suami istri yang sah. Kemudian dilihat dari aspek legalnya. Jika salah satu benih berasal dari donor, jika suami mandul dan istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi in vitro transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur istri akan dibuahi dengan sperma dari donor di dalam tabung Petri, dan setelah terjadi pembuahan kemudian diimplantasikan ke dalam rahim istri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan atau mewarisi dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA. Ini dasar hukumnya pasal 250 KUHP. Jadi ini untuk aspek legalnya. Nah, jika suaminya ini mandul tetapi istrinya subur, maka dapat dilakukan donor embrio, donor sperma. Jadi sperma dari orang lain itu atas persetujuan si suami, kemudian dilakukan pembuahan di luar di tabung vitro dengan sel telur istrinya. Setelah terjadi pembuahan, kemudian diimplantasikan di rahim istri. Nah, status anak yang akan dilahirkan ini adalah anak sah dari pasangan suami istri ini, bukan anak si pendonor sperma. Jadi secara hukumnya seperti itu. Nah, tetapi lagi dengan syarat bahwa si suami ini tidak menyangkal. Nah, misalnya ternyata tes DNA-nya bukan anak biologisnya dia, jadi memang benar karena memang berasal dari sperma donor. Jadi ini tidak disangkal oleh dia. Baik. Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami, maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Ini dasar hukumnya pasal 42 Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan pasal 250 KUHP-R. Jadi jika embrio ini diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain, misalnya embrio ini berasal dari pasangan suami istri yang sah, tetapi dia diimplantasikan karena sesuatu hal
istri dari pasangan ini tidak memungkinkan untuk hamil, sehingga embrio mereka yang sudah dibuah ini diimplantasikan ke rahim wanita lain. Itu juga nanti anaknya yang lahir dari wanita lain ini merupakan anak sah dari pasangan penghamil. Jadi pasangan suami istri yang sah ini, bukan anak dari wanita yang hamil itu. Kemudian permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang lain atau orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada sperma, ternyata orang yang punya sperma ini sudah meninggal. Jadi memang di Indonesia belum ada saat ini, tapi di luar negeri seperti yang saya katakan tadi, itu sudah ada bank sperma. Mungkin ada orang-orang tertentu yang ingin menyumbangkan spermanya untuk akan didonorkan kepada pasangan atau wanita yang menginginkan spermanya. Tapi di Indonesia belum ada. Kemudian perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi in vitro transfer embrio ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang. Jadi kalau di Indonesia memang kita menganut adat ketimuran, ya masih banyak yang masih berbeda dengan di luar negeri yang memang sudah liberalisasi. Nah, bayi tabung ini banyak kontroversi ya. Untuk saat ini bayi tabung ini memang sudah banyak sekali dilakukan, bahkan di Bali sudah banyak yang berhasil. Kalau dulu itu baru-baru ada bayi tabung tuh hanya bisa dilakukan di Jakarta, di RSCM, tapi sekarang sudah banyak sekali, bahkan di Bali pun bukan hanya satu rumah sakit ya, ada beberapa rumah sakit yang bisa melakukan bayi tabung dan SDM-nya juga sudah kompeten. Nah, kontroversi kalau tahun 79 dulu itu sempat terjadi kontroversi di mana MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu sempat mengeluarkan fatwa di mana MUI ini memperbolehkan dilakukan bayi tabung sebab termasuk hak ikhtiar atau usaha bagi suami istri yang susah mendapatkan keturunan. Nah, ketua MUI pada saat itu Profesor Dr. Khuzaimah Yanggo menyatakan teknik bayi tabung yang diperbolehkan menurut Islam adalah tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi hanya melibatkan pihak pertama suami dan pihak kedua istri. Jadi sperma dan ovum itu harus berasal dari suami istri yang sah dan masih rukun. Kalau misalnya sudah bercerai, sudah pisah ranjang, walaupun statusnya belum cerai, itu juga tidak diperbolehkan. Bila sperma dan ovumnya diambil bukan dari pasangan suami istri yang sah, maka hukumnya adalah haram dan statusnya zina. Jadi kalau misalnya itu donor sperma, itu tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah haram dan statusnya zina. Itu menurut fatwa MUI tahun 79. Nah, baru-baru ini juga ada kontroversi tentang bayi tabung, di mana dunia dikejutkan dengan terkuaknya kisah seorang ibu yang melahirkan anak kembar 8 di Amerika. Bahkan sampai sekarang anak tersebut sudah besar. Nah, kontroversi ini muncul karena dinilai melanggar konsensus para dokter fertilitas bahwa penanaman embrio banyak dianggap tidak bertanggung jawab serta tidak etis. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Dr. Muharram SPOG, seorang ahli feto maternal. Itu untuk penanaman embrio saat ini dunia merekomendasikan single embryo transfer. Jadi hanya satu embrio yang ditanamkan ke dalam rahim. Untuk melakukan itu perlu dipertimbangkan umur ibu, kondisi embrio, dan kesepakatan dengan pasien. Sebaiknya memang hanya satu embrio saja yang ditransfer, tetapi biasanya berdasarkan literatur, kondisi embrio, umur ibu, dan kasus infertilitasnya, maka masih boleh lebih dari satu embrio yang ditransfer, tetapi maksimal 3-4 embrio. Penanaman multiple embrio akan mempertinggi angka prematuritas dan meningkatkan risiko kematian pada bayinya.
Hal itu kemungkinan embrio yang banyak itu bisa berkembang semua menjadi janin sehingga bisa terjadi kehamilan kembar. Kehamilan janin kembar 2 saja risikonya sudah lebih besar daripada kehamilan dengan 1 janin, apalagi jika kembarnya hingga lebih dari 5 janin. Risiko-risiko yang bisa dialami pada ibu dengan kehamilan kembar antara lain meningkatkan risiko preeklamsi dan eklamsi, serta melahirkan bayi-bayi prematur. Bayi yang prematur akan timbul masalah pada pematangan paru dan distribusi makanan yang kurang sewaktu dalam kandungan. Sewaktu dilakukan pembuahan, itu dokter akan mengambil lebih dari 1 sel telur yang matang. Jadi bisa sampai 10 sel telur kemudian dibuahi dengan sperma. Nah, jika pembuahannya berhasil, 10 sel telur itu akan dibuahi dan berkembang menjadi embrio. Dan sudah disebutkan oleh Dr. Muharram bahwa penanaman embrio maksimal 3 untuk mengurangi risiko pada ibu dan bayi. Lantas, kemana semua embrio itu bila tidak ditransfer semuanya? Menurut Dr. Muharram, embrio sisa dari transfer itu akan disimpan dalam suhu yang amat rendah, dan kelak jika pasangan suami istri tadi menghendaki kehamilan lagi, maka bisa ditanamkan kembali di rahim si istri, biasanya maksimal 2 tahun penyimpanan. Persoalan etik dan moral muncul jika pasangan pemilik embrio beku itu meninggal dunia, atau bagaimana bila mereka tidak menginginkan kehamilan lagi. Bagaimana nasib selanjutnya embrio sisa itu? Bolehkah dimusnahkan begitu saja? Nah, sampai saat ini memang masih dalam perdebatan etis, walaupun menurut Dr. Muharram itu bukan masalah aborsi. Profesor Ghozaimah juga mengiyakan aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis atau embrio yang telah membelah pada dinding rahim. Tapi kalau embrio yang beku, tidak apa-apa. Itu jawaban dari Prof. Ghozaimah. Demikian penjelasan tentang aborsi dan bayi tabung dilihat dari perspektif perundangan. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar dan saya juga akan menjawab melalui kolom komentar. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.